Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nusa Sentosa Farm atau dikenal dengan Nusaku, merupakan salah satu peternakan terbesar yang mengadopsi digitalisasi dan terintegrasi. Nah, untuk segmen kali ini kita mau ngebahas masalah hulu ke hilir tentang kesehatan dan apapun itu yang berhubungan kesehatan di Nusaku. Hari ini kita bersama dengan Ahmad Sukardi. Pak Ahmad Sukardi di Nusaku itu sebagai apa, Pak? Saya di Nusaku itu dipercayakan oleh manajemen sebagai kepala tim dari kesehatan hewan. Kepala tim kesehatan hewan? Ya, jadi di bawah ini kami membawahi bagaimana SOP sapi sebelum datang, persiapan kandang, serta vaksinasi, pengobatan dan pencegahan penyakit. Semua itu ada di tim kami, di tim kesehatan hewan. Berarti dari hulu ke hilir ya? Ya. Dari semua persiapan. Nah, nanti kita bahas satu persatu. Saya manggil siapa nih? Bang Ahmad aja. Bang Ahmad, Bang Ahmad, oke Bang Ahmad, biar enak suasananya. Bang Ahmad, menurut Bang Ahmad nih yang sudah dilakukan di Nusaku, itu kalau misalkan hewan persiapan pemberangkatan sampai datang ke sini itu seperti apa? Oke, baik. Memang ini menarik ya. Mungkin bedanya Nusaku dengan yang lainnya, kita tuh sudah mempunyai SOP yang memang SOP itu sudah baku dan itu sudah kita laksanakan dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi sebelum hewan atau ternak kita datang ke kandang kita, kita terlebih dahulu itu mempersiapkan kandangnya dulu. Jadi kandangnya yang kita persiapkan itu memang yang sudah layak, sudah dipersiapkan untuk sapi supaya tenang, agar dia nyaman, ya terutama dari sisi kebersihannya itu yang prioritas. Disinfektan, baik kebersihan secara fisik dan juga desinfektan. Bersih dari wajib bersih dari bakteri, virus dan sebagainya. Siap. Nah, untuk dari keberangkatan itu hewan yang kan di Nusaku nih ya, untuk informasi ya guys, di Nusaku itu dia bermitra dengan farm yang ada di Bali, di dan Jawa Timur, di Jember, di sini kandang utama gitu, jadi punya mitra gitu kan. Nah, ini kalau keberangkatan dari Bali misalkan nih, Pak Bang Iwan, Bang Ahmad, Bang Ahmad, itu seperti apa tuh? Apakah disuntik dulu? Apa seperti apa tuh hewannya, bagaimana tuh? Ya baik. Jadi kita juga dari tim Keswan Nusaku tuh sebelum sapi dikirim, kita ada memberangkatkan beberapa orang yang ke sana, ke supplier tim kesehatan. Tim kesehatan kami yang ke supplier. Jadi di sana supplier kita tuh sudah punya kandang penampungan. Yang memang sudah punya perjanjian, artinya sapi sebelum dikirim wajib kita cek dari orang kita sendiri gitu ya. Adapun beberapa kriteria yang kita cek itu antara lain dari sisi fisik ya, secara pantauan fisiknya apa dia sehat, terus dari sisi semua bagian kuku, kondisi tubuh, nafsu makannya dan lain itu kita cek. Selain itu setelah masuk seleksi, kita sudah mensyaratkan sapi sebelum dikirim itu kita pemberian vaksin. Kita pemberian multivitamin ataupun penguat otot. Multivitamin atau penguat otot. ATP ya, ada vitamin yang mengandung ATP. Tujuannya agar di perjalanan sapi ini kuat, mempunyai otot dan stamina yang kuat. Karena perjalanannya lumayan jauh ya. Berapa tuh? 2 hari 1 malam lah ya itu. Perkiraan perjalanan. Nah, setelah itu semua dilakukan, sapi masuk ke armada ya atau truk, itu kita semprot desinfektan. Gitu. Kita semprot desinfektan. Berarti setelah dikasih vitamin ATP dan segala macam obatnya, sapi dinaikkan ke tronton, terus disemprot. Kita semprot. Kita menghindari untuk memutus mata rantai virus atau bakteri dari tempat asal. Adapun kalau untuk vaksinasi memang kita ada beberapa tahap. Ada yang memang di peternak kita di sana yang sudah terhubung Nusahub, kita punya suatu programnya namanya Nusahub ya. Nusahub. Nusahub itu panjang, nanti kita bisa di sesi berikutnya ya. Jadi kita ada beberapa peternak itu memang yang sudah kita vaksin di sana, vaksin PMK terutama ya. Ada juga yang belum. Nanti kalau yang belum ini SOP tadi setelah sapi diberangkatkan, nanti sampailah kandang Nusa utama di sini, dan sapi wajib masuk ke kandang utama dulu. Langsung ke sini gitu ya. Sudah kita loading. Mohon maaf nih Bang, itu sapi datang ke sini itu dikarantina dahulu atau langsung masuk ke slot yang sudah disediakan? Nah, jadi ada 2 perbedaan. Pada sapi Bali ya, tadi kita sapi Bali, kita bicara sapi Bali. Sapi Bali itu kita punya kandang
ada beberapa kandang di Nusa Pam ya. Jadi terutama kandang pusat dan ada 3 untuk saat ini. Nah, kita untuk sapi Bali itu punya lokasi di Cisaeng Bogor. Oh, dari Cisaeng Bogor ya, untuk sapi Bali kita langsung tempatkan di kandang Cisaeng Bogor. Dan kandang tersebut sudah kita sterilkan. Oh ya, memang khusus untuk sapi-sapi yang Bali yang baru datang. Yang baru datang ya. Bahasanya kandang karantina khusus sapi Bali ya. Berarti setelah nyampe di karantina, kandang di Cisaeng disiapkan, lalu setelah itu dipindah ke kandang utama atau memang harus di sana? Nah, kalau untuk Bali kita fokus di sana. Nanti kita mencari satu kandang lagi untuk Bali. Oh, siap. Kenapa ini kita pisahkan ya? Karena memang terkait sapi Bali ini agak spesial. Spesial untuk kesehatannya terutama. Yang memang kandang tersebut tidak boleh berdekatan dengan domba ya. Bang Lukman tahu lah. Sapi Bali kalau buat informasi domba, kasih tahu Bang. Kenapa jadi, sapi Bali itu tidak boleh dekat dengan domba Bang? Buat informasi baik nih teman-teman channel Nusaku. Informasi penting kalau kita main di sapi Bali itu bisa dibilang mutlak dan tidak bisa ditawar-tawar agar kandang terhindar dari penyakit yang namanya MCF. MCF. Ya, MCF itu penyakit yang sering terjadi pada sapi Bali dan ras Bali Kupang. Sapi ras Bali gitu ya. Dia memang penyakit tersebut virus yang disebabkan carrier-nya oleh domba. Pada domba dia tidak menyebabkan apa-apa ya, kuat, tapi dia akan menularkan ke sapi Bali dan itu bisa menyebabkan kematian yang cukup tinggi. Ini sering terjadi pada peternak dan pedagang kurban. Nah, FYI ya guys, dari Bang Ahmad, tim kesehatan di Nusa Pam. Jadi bagi pedagang atau peternak tidak boleh mendekatkan sapi Bali dengan domba, karena akan terjadi penyakit yang namanya MCF guys. Itu ya nih. Terus apa lagi tuh Bang? Jadi tadi kita bicara masalah apa tuh kandang di sapi Bali di Nusaku ke Cisaeng nih. Nah di situ berarti sudah karantina tuh ya. Karantina. Nah perawatan pasca dia sampai itu bagaimana? Sapi yang sudah datang ke kandang Cisaeng itu kita loading. Kita loading terus dengan hati-hati, dengan kita pastikan tangga yang akan digunakannya itu aman ya, tidak terprosok atau tidak rapuh ya. Karena informasi juga nih Bang Lukman, banyak yang menyepelekan tentang ketika loading turun itu sapi tidak dipersiapkan, bisa jadi tangganya licin, terprosok, patah. Malah kita ada kerugian, belum udah kerugian. Human error itu ya. Human error. Itu pengalaman kita, makanya kita sampaikan. Terus si sapi itu biar nggak loncat, dia biar di tangga itu turun nyaman, baik dengan kita tangga yang agak landai atau kita kasih serbuk atau ada banyak bahan yang bisa kita gunakan supaya turunnya itu benar-benar tidak loncat dan nyaman, aman segala macam. Setelah dia turun, sudah pada turun nih sapi. Kita langsung kita posisikan sapi tersebut pada posisi yang sudah kita persiapkan sebelumnya. Jadi untuk sapi yang baru datang kita persiapkan salahnya di ujung. Terus supaya nanti antrian ini untuk pengisian lokal-lokalan kandang ini yang kosong nanti diisi dengan yang akan datang. Jadi kita isi yang pojok dulu. Gitu. Siap. Nah, misalkan nih Bang, ini sapi udah semua nih sampai nih, ya kan, sudah di slot kandangnya masing-masing. Nah dari tim kesehatan itu treatment setelah dia sampai itu apakah disuntik lagi atau diberi vitamin lagi atau seperti apa? Nah ini kan sapi ini perjalanannya cukup panjang ya. Dari Bali sampai ke sini cukup panjang dengan dia kondisi ekstra berdiri ya. Nah, dia sampai ke kandang itu kita beri pakan dulu. Beri pakan? Ya, jadi beri pakan, tapi untuk minum kita paling minimal 6 jam setelah sampai. Sapi diberi minum setelah 6 jam sampai? Itu minimal. Jangan terlalu buru-buru, jangan akan berdampak bagi metabolik embung atau yang lainnya. Itu berarti yang menyebabkan ya. Berarti ini FYI juga nih guys ya. Buat para peternak atau pedagang sapi, kalau misalkan sapi baru sampai dengan perjalanan jauh, tidak boleh dikasih minum dahulu, karena akan menyebabkan metabolik. Nih tadi kan kita udah cerita masalah treatment awal nih ya. Nah sekarang untuk treatment minggu pertama atau bagaimana tuh yang diterapkan aku untuk sapi Bali yang baru sampai? Baik Bang Lukman. Jadi sapi yang tadi kita sudah sampai di kandang itu setelah dia istirahat baru kita melakukan treatment khusus ya. Jadi treatment khusus diantaranya kita pemberian multivitamin dan juga
ada yang beberapa kandungannya ATP untuk memulihkan tenaga, stamina ya menstabilkan otot ya. Oke, siap, menghilangkan kelelahan. Itu berarti disuntik di minggu pertama. Minggu pertama. Setelah itu sapi kita ajarkan untuk bisa orientasi atau adaptasi terhadap pakan yang biasa kita gunakan di Nusa Farm gitu. Yang kita punya itu pakan yang kita punya. Selain itu ditambah juga hijauan sudah pasti. Oke, siap. Nah, itu kalau untuk sapi Bali. Ya. Nah, kalau untuk sapi jenis atau sapi ya pokoknya pegon, simental dan segala macam itu gimana tuh? Oke, baik Bang Lukman. Nah, untuk sapi jenis atau lokalan kita yang Bali pegon dan lainnya, kebetulan kita ada ternak yang memang baru datang juga nih. Siap. Kita langsung saja ya. Oke. Oke guys, kita mau ke kandang 3 ya, yang sapi baru datang sapi jenis. Oke, Bang. Kita jalan ya. Oke, siap. Oke guys, sekarang kita ada di kandang Nusa 3 yang ada di Nusa Farm. Nah, sekarang tadi kan kita udah ngebahas masalah sapi Bali dan treatmentnya tuh yang baru datang. Nah, sekarang kita mau membicarakan tentang sapi jenis nih, Bang. Nah, kalau sapi jenis itu apakah perawatannya dan treatmentnya itu berbeda dengan sapi Bali atau enggak, Bang? Coba, Bang. Ya, oke. Baik, pada dasarnya untuk SOP sebelum dan sampai dengan di kandang, sapi Bali ataupun sapi jenis itu tidak jauh berbeda. Tidak jauh berbeda. Ya, hanya perbedaannya ketika kita adaptasi pakan, di sapi jenis ini lebih cenderung lebih cepat. Oh, lebih cepat untuk bisa menerima pakan yang memang sudah kita treatment di Nusaku ya, di Nusa Farm ya. Kita kebetulan punya Nusafit, dan itu untuk sapi-sapi jenis itu lebih cepat adaptasinya. Dengan pakan yang ada di Nusafit, ada di Nusa Farm. Oke. Berarti perbedaannya hanya lebih cepat adaptasi. Kalau untuk perawatan, pengobatan dan treatmentnya itu sama aja. Ya, memang ada untuk secara generalisasi SOP itu sama. Tapi ada yang khusus di sapi Bali itu kadang dia memang lebih rentan ya. Lebih rentan. Iya, untuk setelah datang tuh minggu 1 sampai minggu ketiga tuh harus benar lebih intens untuk sapi Bali. Karena banyak kasus lah di sapi Bali itu ya, kita sudah bukan rahasia umum ya, dari sisi pernapasan, dari banyak hal lah, dari yang terjadi. Betul. Jadi kita harus lebih intens. Tapi pada sapi jenis cenderung kita hanya perlu treatment awal aja yang baru datang tadi tuh dia lebih stabil. Oke. Nah, apa mungkin karena perjalanannya yang lebih jauh kali ya? Bisa jadi nggak tuh? Jadi faktor penyebabnya? Ya, untuk kenapa bisa ada perbedaan? Pada sapi Bali ini memang perjalanan jauh ya, panjang ya. Dan sapi Bali itu banyak mungkin teman-teman pedagang atau pengusaha bilang sapi Bali itu enak, kuat ini. Pada dasarnya sebenarnya sapi Bali itu kalau yang sudah malang melintang di sapi Bali, ada sisi kelemahan di kesehatannya juga, Bang Lukman. Makanya dia punya harus kita perhatikan khusus berarti perlu perlakuan khusus terhadap sapi Bali. Waktu sapi Bali itu sampai di farm ya. Betul. Oke, benar nih. Kalau untuk sapi jenis itu lebih mudah. Yang pertama dia perlakuannya sama, terus yang keduanya pakannya lebih cepat adaptasi. Oke. Berarti itu 2. Nah, ada lain nggak sih yang perbedaannya yang treatment yang dilakukan di Nusa Farm itu tentang sapi jenis itu? Ada yang lain nggak khusus gitu? Ya, kalau di kami ini kita buka aja ya. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Jadi kami itu selain yang umum seperti pemberian vitamin, pemberian antiparasit obat cacing ya, baik oral ataupun ada yang injek, kita punya itu yang namanya treatment kita pemberian probiotik. Pemberian probiotik. Kan sesuai dengan tema kita ya, kita di Nusaku itu ternakan dengan efisiensi dan digitalisasi. Jadi jadi upaya untuk kita efisiensi pakan, bagaimana kita ketahui pakan itu kan menjadi komponen hampir 70% ya di budidaya peternakan. Makanya kita upayanya salah satunya menggunakan probiotik yang kita kembangkan. Kita bekerja sama dengan beberapa lembaga baik BRIN atau dari pihak lain itu kita kembangkan untuk treatment upaya kita supaya efisiensi pakan. Oke, siap gitu. Oke, mungkin itu aja ya, Bang Ahmad ya. Oke guys, jadi itu tadi kita bicara masalah SOP keberangkatan hewan sapi Bali, sapi jenis, SOP-nya seperti apa keberangkatannya, terus kedatangannya, terus treatmentnya. Nah, itu tadi kita sampaikan bareng sama Bang Ahmad dari tim Ters One di Nusa Farm. Terima kasih, nanti kita lanjut lagi di segmen kedua, kita ngebahas tentang masalah penyakit yang terjadi di Nusa Farm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusaku.